Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kasih tahu jawabannya. Kalau ada salam, kita jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada alif lam ma'rifat itu. Makanya jawabnya bukan Waalaikumsalam, tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti sudah dapat satu pelajaran ya, tentang menjawab salam yang benar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril ahadisi wal ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil muttaqin wa imamil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wallazina jahadu fi sabilihi haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa huwa allazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila 'adada sinina wal hisaba ma khalaqa Allahu dzalika illa bil haqq liyufsilu ayati liqaumin ya'lamun. Al-ayah. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbirahu wa irtahalatil akhirati muqbilatun wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amalun. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya banggakan, berkenan untuk meringankan langkah kaki hadir dalam perayaan 1 Muharram. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya ta'zimi Al-Ustaz Zainal Abidin dan takmir masjid kita Ustaz Muhammad Khatib Umar SAG. Ini kadang-kadang waktu pengajian FKTM kita beliau ini nggak disebutkan saking tawaduknya beliau ini. Nah, tapi setelah kita ketahui beliau ini SAG, sarjana agama. Ya. Mudah-mudahan kepada beliau berdua ini Allah berikan kesehatan, dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian Allah berikan istiqomah dalam mengamalkan agama. Karena memang tujuan kita salah satu merayakan perayaan 1 Muharram ini tidak lain adalah untuk mengetahui sejarah dengan benar. Makanya diadakan perayaan-perayaan Islam ini. Kalau dalam setahun kita biasa mengadakan itu 4. 1 perayaan Muharram, yang kedua adalah Maulud Nabi, yang ketiga adalah Isra wal Mi'raj, yang keempat itu Nuzulul Quran. Kenapa kita harus merayakan perayaan-perayaan Islam ini? Agar anak-anak keturunan kita yang benar-benar memang mempelajari dunia ini, belum mengetahui agama dengan pasti, mengetahui betul asal muasal sejarah, kejayaan, kebanggaan Islam dari zaman dahulu, sehingga ghirrah agama muncul di zaman ini.
anak-anak kita. Memang mereka ini belum khusyuk dalam mendengarkan syirah agama ini di setiap perayaan. Tapi bergantinya hari, bergantinya zaman, mereka ini akan mengerti. Kenapa? Karena selalu mendengar. Jadi jangan pernah bosan dalam mendengarkan agama, karena ketika bosan kita dalam ilmu agama, dalam perkara agama, dalam syirah agama ini, maka ilmu itu akan berhenti, kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ilmu itu kapan berhenti? Kalau kita merasa mengetahui. Kapan merasa mengetahui itu akan tumbuh? Ketika sifat bosan muncul di dalam hati. Makanya jangan pernah bosan dalam agama, karena setiap amalan agama yang kita jalani, setiap langkah, setiap hembusan nafas, setiap kedipan mata, setiap pendengaran yang kita lalui, itu mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan balas dengan pahala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai dengan bulan Muharram, ada beberapa perkara yang harus kita ketahui dengan benar. Kapan sih Hijriah itu terjadi? Kenapa adanya bulan-bulan Hijriah? Ini karena bulan Muharram ini mengawali bulan-bulan Hijriah. Kapan terjadi bulan Hijriah? Yaitu ketika di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, terjadi perhitungan Hijriah. Kemudian penentuan tanggal 1 Hijriah itu kapan? Maka sepakat para sahabat radhiyallahu ajma'in atas usul Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Maka ada beberapa usul yang menjadi dasar kapan ditentukan 1 Hijriah itu. Apakah ketika Rasulullah itu diangkat sebagai nabi, atau usul Rasulullah itu ketika di Isra wal Mi'rajkan, atau ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, atau Rasulullah itu ketika wafat. Kapan ditentukan 1 Hijriah itu di bulan Muharram itu? Kapan ditentukan? Maka asal atas kesepakatan bersama, maka ditentukanlah 1 Hijriah tepat ketika Nabi hijrah ke Madinah, atau yang dikenal dulunya adalah Yasrib. Kenapa dikenal Yasrib? Karena kota Madinah itu adalah kota yang dahulu kena wabah Yasrib. Termasuk yang terkena wabah itu yang dipanggil oleh Allah ayahnya baginda Rasulullah, yaitu Abdullah ibnul Abdul Muttalib. Ya, pada saat itu terkena wabah, sakit, beliau meninggal di situ. Makanya disebut kota Yasrib, kemudian menjadi Madinah atau kota Nabawiyah, kotanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sejarah perhitungan Hijriah. Perhitungan Hijriah itu terjadi pada saat 1 Hijriah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kapan itu? 578 Masehi. Ya, karena yang dahulu sebelum perhitungan Hijriah ini ada, yang lebih terdahulu adalah perhitungan Masehi. Kapan mulai perhitungan Masehi? Di zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi sudah 578 Masehi. Itulah penentuan 1 Hijriah. Ya, tahun pertama. Berapa lamanya 1 Hijriah? 1 tahun Hijriah itu berapa lama? 354 hari, ya, atau 355 hari. Kalau perhitungan Masehi itu 365. Kenapa kok perhitungan Masehi lebih banyak? Karena perhitungan Masehi itu dihitung dari 12.00. Ya, perhitungan ketika di tengah malam. Tapi perhitungan Hijriah itu dihitung ketika matahari itu terbenam. Itu perhitungan Hijriah. Ya, dan perhitungan Hijriah jauh lebih sedikit daripada perhitungan Masehi. Kalau perhitungan Masehi itu 365 atau 366 hari, kalau perhitungan Hijriah itu 354 hari atau 355 hari. Ya. Kemudian
Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang terjadi pada bulan Muharram? Jadi intinya bulan Muharram itu di 10 Muharram esok ini. Ya. Banyak hal-hal yang terjadi di 10 Muharram itu. Bukan hanya kita yang berpuasa, bahkan nabi-nabi terdahulu pun banyak yang berpuasa di bulan Muharram. Kenapa? Banyak kejadian-kejadian spiritual, kejadian-kejadian istimewa yang terjadi pada bulan Muharram di 10 Muharram. Karena memang intisarinya bukan 1 Muharramnya, tapi 10 Muharramnya. Apa yang terjadi? Yang pertama yaitu taubatnya Nabi Adam. Allah terima ketika di 10 Muharram. Berapa lama Nabi Adam bertobat kepada Allah? Ya, apa kalimat yang dipanjatkan Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Itu taubat, kalimat yang diutarakan Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Dosanya Nabi Adam cuma satu saja, satu kali saja Nabi Adam, tapi taubatnya 40 tahun baru diterima. Kita ini warna-warni taubatnya, dosanya warna-warni, tapi taubat kadang-kadang seminggu cuma sekali. Ya, 5 waktu cuma 1 waktu hadirnya di masjid, kadang-kadang tinggal sholat pula. Banyak betul warna-warni dosa kita ini. Nabi Adam cuma 1 dosa karena mendekati memakan buah huldi. Nabi Adam. Nah, kesempatan iblis menggoda Nabi Adam. Kapan Nabi Adam tergoda? Melalui lisan ibunda nenek kita Hawa. Ya, Nabi Adam terlebih dahulu digoda iblis. Memang Nabi Adam nggak tergoda pada saat itu dengan iblis, tapi iblis punya senjata yang kuat. Kenapa? Karena ada lisan wanita di samping Nabi Adam yang mempunyai kekuatan spiritual yang hebat yang bisa menggoda Nabi Adam. Ya, makanya itu kadang-kadang bapak-bapak itu sering stres ya. Yang apalagi yang kantoran, Pak Kasbun dulu itu di kantor ya. Ya, godaan-godaan itu dari lisan ibu-ibunya yang kalau bulannya itu kan terpenuhi setiap bulan itu ya, nafkah lahiriahnya itu. Padahal berkahnya lahiriah kita itu, rezeki kita lahiriah itu, sejauh mana dan sedalam mana nilai syukur kita kepada Allah, itu akan terpenuhi sebenarnya. Kenapa kita selalu merasa resah gelisah terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala? Karena kita belum memahami bahasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rezeki yang sedikit, rezeki yang qalil wal kasir atau yang banyak itu disyukuri. Dan semakin banyak, semakin sedikit rezekinya, semakin banyak rasa syukurnya. Ya, maka tidak ada rasa mengeluh dari diri kita. Itu kejadian di 10 Muharram. Yang kejadian pertama, yaitu ketika Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kejadian selanjutnya? Yaitu ketika Nabi Nuh alaihissalam turun dari bahteranya. Nah, bukan bersandar bahteranya, tapi turun dari bahteranya Nabi Nuh alaihissalam itu ketika tanggal 10 Muharram. Bersandarnya yaitu tanggal 9 Muharram. Bersandarnya kapalnya Nabi Nuh itu 9 Muharram di Bukit Juhdi, ya di ujung dunia ini, salah satu ujung dunia ya. Kalau saya jelaskan juga nggak tahu pasti. Ya, nanti kita sama-sama ya ke sana kalau kita ada rezeki. Nah, di Bukit Juhdi bersandar bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Dan keluarnya Nabi Nuh dari bahteranya itu ketika 10 Muharram. Kemudian kejadian apa lagi yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selamat dari api itu tepat di tanggal 10 Muharram. Api itu Pak, ketika Nabi
Ibrahim hendak dibakar, apa kalimat yang keluar dari Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kalimat yang keluar dari lisan yang cukup hanya Allah sebagai penolong bagi kita. Ya, makanya di dalam syariat kita, ketika malam 10 Muharram ba'da sholat maghrib, disunnahkan bagi kita membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Barang siapa setelah ba'da maghrib di malam 10 Muharram membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa-dosanya yang telah lalu, dan Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan, Allah berkahkan umurnya di tahun itu 1 tahun. Kalau di umur tahun itu dia mendekati kematian, maka tiadalah lisannya kecuali mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, makanya nanti maghrib ada yang lupa gak dengan bacanya? Apa pada tak tahu baca hasbiyallah wa ni'mal wakil? Kalau lupa pada ini, setelah acara ini kita boleh membacanya ya. Di rumah kita masing-masing baca itu. Kemudian setelah sholat isya ini apa? Sunahnya kita sholat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 33 kali. 33 kali. Kemudian baca doa istighfar seperti istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala istighfar kita, mengampuni seluas-luasnya dengan ampunan beliau, ya, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kejadian apa yang terjadi pada sebuah malam ini, yaitu kejadian ketika Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Ikan apa? Ikan bunuh. Ikan yang diutus Allah untuk menegur Nabi Yunus. Kenapa? Karena meninggalkan kaumnya. Ya, dia meninggalkan kaumnya. Dia mau interogasi. Kenapa? Wah, kaum sudah nggak sepahaman lagi. Dia tinggalkan, dia sendiri saja.
Ya, inilah kejadian-kejadian di 10 Muharram yang mengapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan 10 Muharram ini, Allah dan Rasulnya. Pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah itu hijrah ke Madinah, dia melintasi orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa. Maka Rasulullah bertanya, wahai kaum Yahudi, kenapa kalian itu berpuasa? Ya, kita ada sunnah kan di 9-10 Muharram ini berpuasa. Nah, 9 Muharram disebut Tasu'a, 10 Muharram disebut Asyura. Jadi kita berpuasa sunnah. Kenapa? Salah satunya adalah kejadian ketika Nabi Musa dan Bani Israil diselamatkan dari kejaran Fir'aun laknatullah alaihi, yaitu selamatnya di tanggal 10 Muharram. Makanya untuk memperingati di mana mereka selamat dari kejaran Fir'aun laknatullah alaihi, mereka berpuasa di 10 Muharram. Orang-orang Yahudi besok berpuasa juga. Ya, orang-orang yang mengaku Syiah juga berpuasa besok. Bahkan mereka merayakan hari Karbala, naik dirinya. Ya, orang-orang Syiah. Orang Yahudi juga berpuasa. Apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hai orang-orang Yahudi, atas puasa kalian itu aku lebih berhak terhadap puasa kalian. Maka Rasulullah mensunahkan puasa di bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Para sahabat radhiyallahu anhum untuk menyelisih agar puasa Asyura ini tidak dikatakan kita ikut-ikutan orang Yahudi, maka mereka mensunahkan, mensyariatkan sunnah, yaitu puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Jadi 9-10. Kalau 9 tidak puasa, 10-11. Ya, nanti hari Senin sama hari Ahad besok kita berpuasa. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan sunnahnya? Ini nasihat, ini rahasia yang saya bocorkan ini. Ya, dari kitab-kitab para ulama. Apa itu rahasia? Ini untuk bapak-bapak. Bapak-bapak itu kalau mau lapang rezekinya, sebagaimana ulama-ulama terdahulu, mereka itu ada, nggak semua ulama itu Pak, Bu, itu lapang rezekinya. Ada juga yang sempit rezekinya ada, karena itu mereka menerima itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga, tapi mereka untuk melapangkan rezeki mereka memanfaatkan tanggal 10 Muharram. Apa sunnahnya? Yaitu melapangkan nafkah belanja untuk ibu-ibu. Ya,
Umar radhiyallahu anhu itu tak lepas dari lisan istrinya saja. Ya, wajar saja. Memang apa dosanya banyak dari lisan umpamanya ibu-ibu ini ya. Memang seperti itulah Allah ciptakan. Jadi sabar aja sabar. Ya, ini juga nasihat buat ibu-ibunya. Satu nada itu naik ketika saat itu menyakiti hati suami, pengajian yang rutin setiap minggu, zikir yang diadakan setiap malam, runtuh semua, gak ada nilainya di hadapan Allah, gak ada balasannya di akhirat nanti. Jadi istri yang sabar juga penting, ya. Bukan hanya suami yang sabar, suami sabar dari istri yang cerewet juga bisa jadi aulia, bisa jadi kekasih Allah. Itu ada kisahnya itu. Ada kisah utama namanya seorang wali Allah namanya Abdurrahman Baljahan. Ya, itu dia tinggal di kota Baljahan. Satu ketika, ya, dia itu hendak berdoa kepada Allah, menyendirikan diri. Ya, kenapa? Hendak dia mendengar istrinya dia paling cerewet, izin mau berdoa saja, istrinya ngomel-ngomel. Ya, izin mau berdoa saja, istrinya ngomel-ngomel. Tapi satu ketika dia menyendiri dan berdoa, ya, bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, datang dua orang mendekatinya, kemudian dua orang itu duduk di dekat siapa? Abdurrahman Baljahan. Kemudian dua orang ini berdoa di hadapan Allah dengan doanya bertawassul terhadap nama Abdurrahman Baljahan. Dua orang ini muncul makanan di hadapan mereka. Kaget Abdurrahman Baljahan. Itu dua orang ini ya. Baru angkat tangan itu muncul makanan, muncul buah-buahan, muncul makanan enak-enak. Ya, tapi nilainya satu makanan dalam satu doa. Kemudian Abdurrahman Baljahan berdoa, ya Allah, saya memohon makanan kepadamu ya Allah dengan bertawassul terhadap orang soleh yang ditawasuli oleh kedua orang itu. Terhadap orang soleh yang ditawasuli kedua orang itu. Kemudian muncul makanan lebih banyak 7 kali lipat dari dua orang yang berdoa itu tadi. Wah, kemudian Abdurrahman Baljahan itu datangi dua orang itu. Tuan, kalian berdoa ini luar biasa. Doa kepada Allah dapat makanan. Doa kepada Allah dapat makanan. Ya, apa rahasianya? Kami berdoa bertawassul dengan nama Abdurrahman Baljahan. Dia tinggal di desa Baljahan. Dia dapat kedudukan sebagai wali Allah tertinggi. Kenapa? Karena menghadapi istrinya yang cerewet yang na'udzubillah min dzalik. Ya, dia sabar. Dia terus sadar Abdurrahman Baljahan kalau Allah tempatkan dia sebagai kedudukan aulia min auliyaillah ta'ala dalam derajat yang tertinggi. Oh, rupanya saya tadi bertawassul sama saya sendiri katanya kan. Dia tak menyebutkan namanya kepada kedua orang itu, kemudian dia lari. Lebih baik saya ngadepin istri saya daripada saya doa banyak-banyak katanya kan. Dengan ngadepin istri saya yang cerewet, saya dapat kedudukan sebagai auliyaillah min auliyaillah ta'ala. Ya, itulah sabar. Kalau laki-laki sabar daripada ibu-ibunya, dan ibu-ibu juga sabar terhadap bapaknya. Ya, banyak-banyak beramal besok, banyak-banyak sedekah kita, ya, berpuasa di bulan Muharram besok, di hari Asyura, banyak bersedekah kita, bapak-bapak sedekah kepada anak-anak ini. Anak-anaknya yang dinafkahi, belikan baju baru, istrinya belikan baju baru, belikan rumah, belikan makanan enak-enak, kasih duit lebih kepada mereka. Insya Allah rezekinya tambah bertambah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan luasan rezeki kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada ibrahnya, ada pelajaran di dalamnya, apapun bentuk daripada kebidakan itu tidak lain daripada lisan saya pribadi. Senantiasa kita bermuajahah, berkumpul di sini tempat ini untuk merayakan perayaan Islam agar benar-benar kita mengetahui
ini kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Semoga kita semua diberikan hati yang sabar, jiwa yang tulus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan istiqomah kita di dalam menjalankan perkara agama, di dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Karena memang Bapak Ibu sekalian, dunia ini tidak ada sangkut pautnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ad-dunya syai'un ladzi la yusiru bil akhirah." Dunia itu tidak ada sekali hubungannya dengan akhirat. Tidak ada hubungannya dengan akhirat. Jadi jangan pernah kita ngoyo-ngoyo cari nafkah dunia yang meninggalkan kebesaran Allah. Ya, kita cari nafkah, ya, jadinya nggak berkah. Ketika kita mencari nafkah, tapi Allah kita tinggalkan. Panggilan Allah datang, kita tinggalkan, maka nafkahnya jadi nggak berkah. Padahal mencari nafkah itu sendiri adalah ibadah. Allah katakan, siapa yang mencari nafkah siang dan malam berlutih-lutih, mereka berada di jalanku, kata Allah, termasuk jihad fisabilillah. Tapi kalau cari nafkah meninggalkan Allah, yang bakal kita kasih makan anak dan istri kita, semua tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Nanti di yaumul akhir di hadapan Allah, nanti mereka akan menuntut terhadap kita semua. Ya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunullaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jaga istri-istrimu, kali keluargamu, hartamu, jangan sampai sedikit pun ada harta yang masuk di dalam perutmu, di dalam perut istrimu, di dalam perut anak-anakmu, harta-harta yang tidak Allah perkenankan, sehingga menyebabkan anak-anak kita wajar kalau anak-anak kita melawan sama kita. Wajar kalau anak-anak kita bermaksiat, Pak. Kenapa? Boleh jadi ada rezeki yang tidak berkah masuk ke perut mereka. Wajar kalau ibu-ibunya ngelawan sama suami-suaminya. Boleh jadi mungkin ada rezeki yang tak berkah masuk ke dalam perut mereka. Makanya hati-hati betul dalam mencari rezeki. Jangan sampai ada yang menyebabkan kemurkaan Allah datang kepada kita semua. Ya, termasuk kita apabila diberikan amanah oleh Allah sebagai apa? Sebagai pejabat-pejabat negara. Ya, jangan sampai jabatan yang kita diamanahkan kepada kita dimanfaatkan untuk mencari rezeki yang tidak berkah. Tapi mudah-mudahan di baca di kelas ini semuanya orang-orang soleh, semuanya orang-orang yang ahlul
senantiasa berdoa semoga Allah SWT memberikan syafaat baginda Nabi kepadaku, tapi kita jarang sholawat, kita jarang duduk bersama ulama. 40 hari kita tidak duduk bersama para ulama, maka mati hati kita. 40 hari kita tinggalkan ulama untuk tidak mendengarkan kalam-kalam agama, mati hati kita. Ya, itu jelas dari para ulama. Maka jangan sampai kita tinggalkan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Karena memang ulama itu adalah warisnya para nabi. Wal anbiya'u warisul dinawan wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar, tidak mewariskan harta kepada kita. Walakin warasul ilma, melainkan mewariskan ilmu. Paman akhadha bihadzal wahid. Siapa yang mengambil warisan itu, dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membentangkan hidayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan, kekuatan istiqomah kepada kita dalam mengamalkan agama. Allah jadikan keluarga kita keluarga ahli surga. Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang menjadi hujjah bagi kita, menolong kita di yaumil akhir. Anak-anak yang saleh-salehah, alim-alimah, dai-daiyah, hafiz-hafizah, orang-orang yang hafal kitab-kitab Allah, orang-orang yang mengamalkan kitab-kitab Allah sehingga menjadi pembela bagi kedua orang tuanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Bapak Ibu sekalian, mari kita lakukan kepada kita, mohon kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala permohonan kita. Allah akan segala sesuatu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwati matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya hannan ya mannan, ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna.
لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من شر الفاتحة. Amin amin.